yang nanti saya akan sharingkan dari 2 buku yang sangat baik sekali. Karena yang menulisnya adalah seorang, teolog dan seorang yang betul-betul profesor di dalam bidang bidang yang sangat, bisa diandalkan. Bapak Ibu, mari kita akan mulai dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang menciptakan kami, ciptaan-Mu yang sangat indah ini sebagai manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya melalui kehidupan kami. Berkatilah materi yang akan kami pelajari malam hari ini sehingga boleh mencerahkan pikiran kami dan Engkau memampukan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan membagikan materi-materi ini boleh kami bisa menghargai sesama kami, menghargai diri, keluarga, dan menghargai jemaat kami sehingga budaya menghargai itu boleh ada dalam rumah tangga, gereja, dan dalam tempat kerja kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mendapat penerangan dari Roh Kudus sehingga kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk meneruskan materi-materi ini kepada orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap anak-anakmu yang hadir pada saat ini dan yang melihat materi ini, dimanapun mereka berada, Tuhan boleh memberkati secara rohani, mental, perekonomian, pelayanan, dan keluarga kami. Kalau ada keluarga kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan nama saya Daniel, saya studi lulusan dari MDiv saat saat ini kita akan belajar tentang self-esteem, materi yang sangat baik, materi yang sangat memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, barusan pagi hari ini saya melihat berita yang ada di WA Group, salah satu WA Group, ada peristiwa yang sangat menyentuh, sangat menyedihkan, yaitu ada seorang pria dan wanita yang masih muda yang mau merencanakan pernikahan di Cina. Ketika mereka mau menikah, lalu kemudian si wanita itu ya bicara kepada orang tuanya si pria itu dan kemudian pada intinya adalah ternyata wanita itu tidak boleh menikah karena si orang tua wanita, dari wanita itu meminta rumah, ya. Kalau ada rumah baru boleh menikah, gitu, supaya tidak mempermalukan keluarga. Saya juga tidak tahu pergumulan apa. Akhirnya singkat cerita, pria dan wanita yang muda dan cantik dan ganteng ini ya, mereka bunuh diri, lompat di sungai, berpelukan begitu dan diketemukan. Ada videonya. Tentu sangat menyedihkan peristiwa ini terus berlangsung dulu ya, mulai dulu sampai sekarang ini. Ya, terus berlangsung peristiwa seperti itu ya. Jadi kita melihat kisah Romeo dan Juliet ya. Romeo dari keluarga yang miskin, Juliet dari keluarga yang kaya. Mereka tidak boleh menikah ya, karena masalah materi. Karena ini berkaitan dengan penghargaan ya, penghargaan diri. Nah, tentu sangat menyedihkan sekali ya Bapak Ibu ya. Artinya nilai orang itu ditentukan oleh materi baru kamu berharga. Ya, tapi itulah yang terjadi di dalam dunia kita Bapak Ibu ya. Bahkan itu masuk ke dalam dunia pelayanan atau dunia gereja sekalipun ya. Eh, ada standar-standar yang karena orang kurang penghargaan diri ya,
hamba-hamba Tuhan bisa saling sikut, saling merendahkan, saling bersaing ya karena masalah penghargaan diri. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan ini sehingga ini masalah yang sangat penting sekali yang saya pikir kalau kita boleh memahami, kita boleh mengerti, ini akan menolong kita dan menolong keluarga kita. Kalau kita tidak bisa menghargai diri Bapak Ibu ya, jadi kalau kita seorang yang rendah diri, seorang ayah itu rendah diri atau ibu itu rendah diri ya, atau seorang guru rendah diri, dampaknya sangat banyak ya. Salah satunya adalah mudah tersinggung ya. Akhirnya juga sulit menghargai pasangan, menghargai anak-anaknya. Anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang kurang penghargaan diri, dia pun juga akan sulit menghargai teman-temannya, yaitu dibawa ke dalam ruangan sekolah. Kalau dia besar pun, ya maka nilai-nilai duniawi ini yang akan menjadi standar harga diri, ya, ke prestasi, anggapan orang, kekayaan, ya. Makanya ada peristiwa seorang ibu yang tidak boleh anaknya menikah. Kamu jangan menikah ya sama pria itu sampai kamu mendapatkan rumah. Kalau pria itu bisa memberikan kamu rumah, akhirnya mereka melakukan bunuh diri ya. Jadi ini kita melihat satu dampak yang sangat-sangat fatal ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita melihat itu dari sisi yang kita bisa lihat, tapi dampaknya bisa lebih luas lagi ya. Jadi artinya ketika satu orang tidak bisa menghargai ya, suasana kerja menjadi tidak enak ya. Karena satu orang yang tidak bisa menghargai dirinya membuat dia akhirnya tidak bisa menghargai rekan kerjanya. Ya Bapak Ibu ya. Ketika tidak bisa menghargai rekan kerja, maka suasana dalam pekerjaan itu tidak enak, tidak nyaman, ya, akan terganggu. Nah, itu beda sekali kalau seorang yang bisa menghargai dirinya, ya, guru yang menghargai dirinya, atau seorang di sini ada seorang yang sebagai orang yang melayani profesional di bidang masing-masing, ya. Kalau kita bisa menghargai diri kita, di sini ada hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan bisa menghargai dirinya, lalu dia bisa menghargai jemaat-jemaatnya, ada satu budaya saling menghargai, maka hubungan itu menjadi sangat indah sekali, Bapak Ibu ya. Saya berusaha menghargai anak-anak saya, supaya anak-anak saya pun bisa menghargai diri mereka sendiri. Ya puji Tuhan, saya melihat dampak yang baik ya. Mereka jadi anak-anak yang berprestasi ya, menjadi anak-anak yang eh, maksimal ya, berusaha maksimal di bidangnya masing-masing. Saya bersyukur untuk hal itu. Ya, saya sendiri pun mengalami sebuah tantangan, saya pun mengalami kegagalan ya di dalam studi saya yang waktu saya mengambil MTH saya tidak bisa menyelesaikan proposal dan tesis saya dan lalu kemudian waktu di dalam satu pelayanan yang saya ada masuk di sebuah pelayanan di situ saya tidak dilanjutkan. Ada dua hal itu kira-kira 2 tahun yang lalu saya mengalami hal demikian. Tentu itu bisa memukul harga diri saya. Cuman karena saya mengerti konsep kebenaran bahwa harga diri saya itu nilainya bukan karena prestasi saya, ya, tapi karena karya Kristus. Nah, itu menolong saya untuk saya bisa melewatinya. Dan saya mengerjakan kabel ini ya, membuat kabel ini mulai di bulan Juni tahun 2022. Jadi di bulan Juni ini 2 tahun. Ya, jadi saya mengucap syukur ya. Jadi ada kata-kata yang baik yang diberikan oleh anak saya tadi pagi ya. Ada sebuah kata-kata yang baik seperti ini yang sebuah klip singkat yang menyebutkan begini. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan atau kita mengalami kegagalan, itu sebuah proteksi dari Tuhan. Kalau kita berhasil, yaitu anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi sungguh indah
menjadi orang percaya. Saya akan langsung bagikan materinya, Bapak Ibu. Ini materi yang sangat memberkati. Oke. Oke. Bentar, ini saya mau mengeluarkan. Ini sebentar, Bapak Ibu. Ini saya mau mengeluarkan ininya, share screen, share. Ya, terima kasih untuk kesabarannya. Ini self-esteem, the cross and the Christian confidence, ya. Eh, dan saya tambahkan dari buku, kalau tadi itu lebih bersifat teologis, yang ini lebih bersifat eh, psikologis atau praktisnya. Jadi saya coba menggabungkan dari bukunya David E. Carlson, ya, seorang PhD, begitu juga dengan seorang Joanna McGrath, Alistair McGrath, ya, mereka juga orang profesor juga. Oke, kita melihat tentang definisi harga diri dulu, ya. Kalau dari Alistair McGrath itu mengatakan begini, harga diri terdiri dari penilaian tentang penerimaan pribadi, kelayakan untuk dicintai, yang membawa perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan apa yang dirasakan orang lain, pandangan orang lain kepada dirinya. Ya, itu konsep harga diri yang dari Alistair McGrath. Berikutnya, kalau yang dari David Carlson saya lebih suka ini, lebih bisa sederhana, ya. Harga diri adalah kesediaan untuk menyerahkan diri, ya, tidak menjadi pusat dunia, ya, dan menerima diri saya sebagai ciptaan Tuhan. Jadi menyerahkan diri bukan sebagai pusat dunia, tapi tapi sebagai ciptaan Tuhan, ya, yang layak dicintai, berharga, berkemampuan, dimaafkan, dan dapat ditebus. Nah, menurut saya ini buat saya eh, saya lebih senang dengan ini, ya, definisi. Tentu setiap orang bisa mendefinisikan masing-masing, ya, setiap tokoh bisa mendefinisikan masing-masing. Tapi paling tidak kita belajar melihat dari definisi yang ini sangat menolong untuk mudah diingat. Jadi menyerahkan diri tidak menjadi pusat, ya, dunia ini. Kita tidak menjadi pusat dunia ini. Allah menjadi pusatnya, ya. Dan menerima diri sebagai ciptaan Tuhan yang layak dicintai, berharga, berkemampuan, dimaafkan, dan dapat ditebus. Ya, jadi orang yang punya penghargaan diri adalah orang yang punya konsep seperti ini, ya. Kita akan lihat kalau dasar harga diri dari dunia ini prestasi, ya, gelar, kedudukan, berbagai pencapaian, penampilan, anggapan orang. Jadi ini menjadi dasar harga diri sehingga orang mengejar punya sesuatu untuk dia bisa dihargai, ya, untuk dia bisa tidak mau dipermalukan, tidak mau dihina. Jadi orang mengejar itu semua, ya. Bagaimana konsep kita buat kita adalah dasar harga diri kita bukan ini, ya. Dasar harga diri kita adalah karya Kristus dan anggapan Allah bahwa kita berharga.
Nah, kemudian dari dasar harga diri yang benar ini, silakan kita berprestasi, berpenampilan, dan hidup yang bisa punya dampak yang baik buat orang lain. Harga diri negatif menyebabkan masalah kesehatan mental. Ya. Masalah kesehatan mental menyebabkan harga diri negatif. Ya. Jadi kalau saya rendah diri, saya tidak bisa menghargai diri ya, akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan mental ya, seperti eh, avoidant, menjauhi orang. Ya. Saya orang itu menjauhi orang karena takut dengan penilaian-penilaian dan kritikan-kritikan dari orang, sehingga akhirnya menjauh dari orang, menyendiri. Nah, atau bisa juga menjadi orang yang narsisistik, ya, yang fokusnya adalah menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Diriku lebih hebat dari orang lain, sehingga diriku adalah spesial segala-galanya. Jadi ini bisa menyebabkan kesehatan mental kalau melihat diri secara salah ya. Masalah kesehatan mental juga bisa menyebabkan harga diri negatif ya. Kalau kita ada masalah-masalah kesehatan mental ya, kesehatan mental itu cukup banyak. Masalah personality, masalah-masalah anxiety, depresi, dan lain-lain, itu juga memukul harga diri kita. Harga diri negatif dan masalah kesehatan mental keduanya disebabkan oleh sesuatu yang lain. Bisa juga itu ya, nanti kita akan lihat sekarang. Nah, ini tes harga diri. Nah, coba Bapak Ibu melihat harga diri kita ini seperti apa ya. Jadi ini salah satu tesnya. Kalau kita orang menganggap diri, oh saya sudah menghargai diri, saya tidak ada masalah dengan harga diri. Nah, ini salah satu tesnya ya. Nah, karena kalau tidak ada tesnya, kita anggap kita baik begitu. Padahal kalau ada tesnya, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira saya seperti apa. Nah, tesnya ini adalah seberapa baik saya bersedia mengambil resiko terlibat dengan orang lain. Ya. Apakah saya merasa cukup aman dalam diri saya untuk membiarkan orang lain masuk ke dunia saya? Yang berikutnya, seberapa baik saya mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain? Apakah saya berani memberitahu apa yang sedang terjadi di dalam hati saya? Ya, seberapa banyak saya menyangkal, menekan, merasionalisasi perasaan saya? Kemudian yang berikutnya, seberapa baik saya mengetahui kapan pikiran dan perasaannya adalah milik saya dan bukan milik Anda, yang milik orang lain maksudnya. Dapatkah saya memiliki pengalaman perasaan saya sebagai milik saya tanpa memproyeksikan kepada Anda? Seberapa baik saya menyadari bahwa hubungan masa kecil saya dipicu dalam hubungan saya dengan Anda? Seberapa baik saya dapat menerima umpan balik ya ketika saya dipuji orang? Bagaimana saya meresponinya ya? Ketika dikritik, ketika ditantang ya, bisakah saya belajar dari orang lain itu? Ya, jadi ada orang-orang yang sulit terima pujian, terima kritik, yaitu bicara tentang harga diri ya. Seberapa baik saya dapat meminta apa yang saya butuhkan dan inginkan. Ya, jadi semakin baik harga diri kita, semakin baik kita dapat melakukan hal-hal seperti ini ya. Seberapa baik saya dapat menerima keterbatasan saya, mengingat kekuatan saya juga ya. Bisakah saya menghargai kemampuan dan bakat orang lain tanpa menghina diri kita? Bisakah saya menegaskan Anda tanpa iri hati dan cemburu? Kalau orang lain lebih hebat, ya kita memuji, menghargai tanpa iri dan cemburu. Bisakah saya menggunakan kekuatan Anda sebagai sumber daya? Jadi kalau ada rekan kerja yang baik, tidak ditindas, tapi diangkat bersama-sama. Ya, jadi kalau bayangkan saudara-saudara sekalian kalau di dalam gereja begitu ya, sesama rekan pelayanan, kalau bisa saling menghargai kan setiap orang ini memiliki
talenta karunia masing-masing. Nah, kalau gembala atau pemimpin bisa menerima, menghargai, mengapresiasi kelebihan-kelebihan dari rekan-rekannya, wah, gereja bisa maju, ya, perusahaan bisa maju, sekolah bisa maju, keluarga juga bisa maju, ya. Tapi kalau terjadi persaingan, ya, kalau pasangan lebih baik lalu kita cemburu, iri, ada yang demikian, ya. Ada kisah seorang suami yang dilempar dari lantai 2 itu karena istrinya cemburu kepada suaminya. Seberapa baik aku bisa menjadi diriku sendiri ketika bersamamu? Seberapa baik aku bisa membiarkanmu menjadi dirimu sendiri bersamaku? Ya. Jadi ini salah satu ya maksudnya bahan-bahan yang dipertimbangkan seberapa baik harga diri kita ini ya. Kita menghargai diri. Seberapa baik saya bisa merayakan kesuksesan Anda dan meratapi kehilangan Anda? Bisakah aku benar-benar bahagia untukmu tanpa iri hati dan cemburu? Dapatkah saya mendorong dan memuji orang lain dengan tulus? Bisakah saya memberitahu orang lain tentang pencapaian-pencapaiannya dengan rasa bangga? Dan yang lain adalah seberapa baik saya dapat membedakan tidak dari penolakan ya. Jadi artinya ketika ada penolakan tidak, seberapa baik saya membedakan tidak dari penolakan ya. Jadi artinya ketika orang menolak kita, yang ditolak adalah pendapat-pendapat kita ya, bukan diri kita misalnya. Seberapa baik saya melepaskan masa lalu negatif saya ya. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam masalah harga diri ini seringkali ditolak ya oleh orang-orang Kristen. Tentang harga diri ini tidak bolehlah untuk orang menghargai dirinya misalnya ya. Nah, mereka menolak self esteem ini menjadi bahan perbincangan di dalam kekristenan ya. Karena yang penting adalah apa? Mematikan diri sendiri ya, Kristus yang ditinggikan. Nah, saudara sekalian ada kebingungan-kebingungan di sini ya. Ada orang-orang yang bingung ya tentang penghinaan diri dengan kerendahan hati ya. Ini ada perbedaan ya. Di orang yang rendah hati ini memang Tuhan justru kalau kita punya kerendahan hati, penghargaan diri kita bisa rendah hati. Ya, itu beda dengan menghina diri sendiri ya. Merendahkan diri dengan melepaskan diri yang berdosa. Merendahkan diri yang salah, degradasi diri dengan penyangkalan diri. Jadi artinya ada orang yang bingung begitu ya. Merasa tidak berharga dengan mengerti dia tidak layak, tapi mendapat kasih karunia. Egois dengan cinta diri yang benar, ya, kesombongan diri dengan penegasan diri, self worship dengan self esteem, egois dengan kesadaran diri. Jadi artinya kalau orang bisa membedakan ini, dia akan bisa tahu bahwa menghargai diri itu sangat dibutuhkan untuk orang bisa punya kerendahan hati, bisa menyangkal diri, mencintai diri dengan benar. Justru kalau orang tidak punya kemampuan menghargai diri, sulit bagi dia untuk menjadi rendah hati ya. Ini tadi yang ternyata selanjutnya ini ya. Tadi yang di nomor 13. Oke, saya lanjutkan aja. eh ini dua gangguan dari kepribadian kalau orang berkaitan dengan harga diri ya, tentang kepribadian menghindar, kepribadian narsistik ya, menganggap diri. Jadi ada bisa orang itu bisa melihat diri secara realistis ya, menganggap saya equal dengan yang lain ya, saya sama. Tapi kalau unrealistik, menganggap diri saya lebih superior dari orang lain, atau
atau lebih rendah dari orang lain. Ya, eh, memang ada kita perlu melihat Bapak Ibu ya ketegangan antara Injil Kristen tentang pemahaman dan pemahaman sekuler tentang harga diri. Ada yang memang dalam hal ini adalah orang-orang yang pemahaman sekuler tentang harga diri, mereka berusaha punya penghargaan diri yang terlepas dari kesadaran bahwa ada realitas dosa, ya. Sehingga mereka akhirnya dengan usaha sendiri ya, cari solusi sendiri untuk punya penghargaan diri ya. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, tetapi kemudian konsep Injil ini mau menyadarkan ya. Jadi artinya kita mengintegrasikan psikologi dan teologi sehingga memang kita perlu disadarkan ada realitas dosa ya. Ada perintah Kristus untuk kita berani kehilangan diri sendiri ya. Artinya mau melayani, menganggap orang lain lebih penting ya. Ada penekanan Kristen pada kemutlakan moral. Ada doktrin keselamatan yang melalui anugerah, bukan usaha maupun prestasi ya. Jadi tentunya di sini kita melihat kalau konsep penghargaan diri yang berusaha melewat prestasi ya, lewat lewat tidak melihat masalah realitas dosa itu bahwa ada kekuatan dosa yang telah menghancurkan manusia ini ya secara mutlak. Nah, ini akan sangat kurang sekali ya memahami tentang harga diri. Makanya bersyukur ketika konsep teologis dengan konsep psikologi ini boleh digabungkan, menolong kita bisa punya lebih utuh melihatnya. Artinya apa itu artinya kita berani kehilangan diri ya. Kehilangan diri artinya kita rela dipanggil menjadi hamba, punya kerenan hati, ya. Kita berserah kepada Tuhan, kita mempercayakan bahwa yang mengendalikan hidup kita adalah Allah, bukan diri kita. Kamu Ya, menyerahkan kepada kehendak Allah bagi kita ini adalah yang utama. Nah, kita mau melihat dasarnya apa kita berharga ini ya. Nah, kita melihat bahwa dasar kita ini berharga di mata Allah adalah salib Kristus. Ya, buat kekristenan bahwa ini menjadi satu dasar yang sangat kokoh bahwa oleh karena salib Kristus saya ini berharga. Ya. Memang saya sudah berdosa, udah rusak, udah sesat, tapi Kristus boleh menemukan saya, boleh menerima saya yang bobrok dan lemah ini, ya, boleh memberikan penghargaan dengan nyawanya yang mahal itu, ya. Jadi karya Yesus di kayu salib dia menjadi representasi kita, ya, dia menjadi manusia, menjadi wakil manusia kepada Allah, ya, untuk dia menjadi persembahan yang layak diterima oleh Allah sehingga kita manusia boleh dibenarkan ya. Lalu kemudian partisipasi ya. Artinya kita boleh ikut dalam kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Lalu substitusi ya. Yesus yang mati di kayu salib untuk menghidupkan kita. Ya. Kita yang seharusnya mati tapi Kristus yang mati buat kita untuk kita memperoleh kehidupan kekal. Nah, di situ keindahannya ya. Gambaran dari perjanjian baru sendiri tentang keselamatan ya. Bahwa kita ini ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal ya. Jadi artinya kalau di dalam sebuah pasar budak begitu, kita ini adalah budak dosa. Nah, di situ di pasar budak itu yang banyak budak-budaknya lalu di situ dibeli ya.
Di situ dibeli, Ikan budak itu dibeli dengan uang, ya, dengan sesuatu. Nah, gambaran itu digambarkan bahwa kita dilepaskan dari budak dosa, budak iblis, kuasa kuasa kemaut ini dengan darah Yesus yang mahal itu. Ya, berarti nilai kita ini sangat mahal, ya, seharga dengan darah Yesus. Lalu kita direkonsiliasikan dengan Allah, ya. Kita diperdamaikan menjadi miliknya Allah selama-lamanya. Dan kita memperoleh keselamatan, ya. Memperoleh pembenaran oleh iman, memperoleh kelahiran baru, kita memperoleh pengudusan oleh karya Roh Kudus. Jadi itu menjadi satu dasar betapa sangat berharganya kita karena Kristus yang mati buat kita ini, ya. Tidak hanya Dia menciptakan kita, tapi Dia menolong kita ketika kita jatuh di dalam dosa dengan Kristus yang hadir, yang rela menebus kita di atas kayu salib. Lalu Dia mendamaikan kita, membenarkan kita, melahirbarukan kita, menguduskan kita, membenarkan kita, ya, dan membuat kita boleh menjadi ciptaan baru, ya. Jadi itulah gambaran bahwa kita ini seorang yang sangat berharga karena karya dari Kristus itu. Dan ini tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa ada yang bisa mengubahnya. Kalau orang punya penghargaan diri hanya karena dia pinter, suatu saat kepinterannya karena dia kena penyakit bisa hilang, ya. Kekayaan yang besar bisa hilang, kesehatannya, kehebatannya bisa berubah, ya. Kalau dari dunia ini sesuatu bisa tidak ada yang tetap, ya. Tapi dasar harga diri yang didasarkan dari karya Kristus, anggapan Allah, penciptaan, itu tidak pernah berubah, ya. Dari kasih Allah kepada kita, siapa kita di hadapan Kristus, itu tidak pernah berubah. Nah, lalu kemudian konsep bahwa saya berharga ini adalah gambaran daripada Allah itu menjadi Bapak buat kita, ya. Jadi kita miliknya Allah, kita ini menjadi keluarga Allah, selama-lamanya sekali menjadi milik Allah, kita selama-lamanya adalah milik Allah, ya. Status kita begitu kita menjadi anak Allah, percaya Kristus, maka selama-lamanya kita menjadi anak Allah. Ini menjadi satu kabar baik, kabar sukacita, bahwa Allah menyelamatkan kita, yang menjadikan kita anaknya, tidak mungkin hanya karena satu dosa lalu membuat Allah melepaskan status kita dari anak Allah, lalu kita tidak kehilangan status itu. Jadi ketika orang sudah sungguh-sungguh lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia statusnya adalah anak Allah. Ini jadi sukacita. Dan Allah menjadi bapaknya yang mengasihi dia habis-habisan, yang rela sudah menyerahkannya anaknya, ya, yang terus akan memelihara, menopang kita, ya. Salah satu yang luar biasa adalah kita akan mendapatkan hak waris di surga nanti, ya. Nah, ini yang praktisnya. Jadi itu tadi yang secara teologisnya. Sekarang praktisnya apa dalam dunia psikologinya, ya, dalam dunia konseling. Ini bisa untuk diajarkan kepada konseli atau orang yang kita tolong bagaimana mengajar orang bisa membangun harga diri, ya, dengan proses 12 langkah. Ini dari penulis David Carlson, ya. Nah, sebenarnya yang pertama dia memberikan ada langkah pertama. Pertama, akui masalah yang ada, yaitu harga diri yang rendah. Nah, bagaimana orang bisa sembuh? Ini sebetulnya mirip dari 12 langkah orang misalnya kecanduan, ya, apapun kecanduannya. Langkah pertama mengakui adanya masalah bahwa ya saya ini orang yang kecanduan. Saya ini orang yang harga dirinya rendah.
mengakui ya, bagaimana kita mau bisa disembuhkan kalau kita tidak menganggap kita ada masalah, ya. Nah, jadi orang yang berani mengakui saya ada masalah, saya ada persoalan rendah diri, nah ini akan menolong kita untuk bisa ada solusi. Saya sendiri pun mengakui saya adalah seorang yang punya masalah dalam harga diri ya. Setelah saya terima Yesus, harga diri saya masih buruk ya. Dan setelah terima Kristus pun saya masih merasa diri tidak berharga, tidak tidak bernilai ya. Rendah diri begitu ya. Dan itu berpengaruh pada prestasi, berpengaruh pada relasi ya. Jadi kurang bisa seperti tadi contoh-contoh tadi dulu tidak bisa ya mengutarakan emosi, mengutarakan kemauan, kebutuhan apa. Jadi sangat-sangat dirugikan ya kalau orang yang punya harga diri yang rendah. Tapi dalam proses saya belajar ya, saya belajar di dalam jemaat melalui buku-buku yang saya baca ya. Jadi buku-buku seperti ini saya sebetulnya sudah baca, tapi memang ketika saya membaca lagi ya, membaca lagi ini saya mendapat lebih kaya lagi ya. Jadi apakah dampaknya masih ada sampai sekarang? Masih ada rekan-rekan ya. Jadi artinya memang masalah harga diri yang rendah ini betul-betul menjadi satu proses recovery seumur hidup ya. Buat Bapak Ibu yang punya penghargaan diri tinggi ya karena dibesarkan dari keluarga yang baik. Hmm, dan sungguh itu satu anugerah yang besar ya kalau orang tua bisa menghargai anaknya sehingga anak punya penghargaan diri sangat baik. Betul-betul itu hadiah terbesar ya setelah keselamatan tentunya. Ini hadiah yang sangat besar sekali ya ketika anak diberikan citra diri yang baik, harga diri yang baik ya. Ini akan menolong mereka berprestasi secara luar biasa ya. Nah, sebetulnya dari mana ini low self esteem ini ya? Itu adalah dari negatif internal di dialog ya. Ngomong pada diri sendiri, "Wah, bodoh kamu." Ya, ini dari mana? Dari orang tua, teman-teman, guru mungkin yang merendahkan dan seterusnya ya. Ada dia mendengar yang salah ya, merespon dan merespon ya secara salah lalu melihat diri ya, setelah ngomong pada diri sendiri, "Goblok aku, wah aku memang gak berguna," ya ini mungkin dari orang tua yang sudah ngomong-ngomongi kamu ya, "Nggak berguna kamu ini, bodoh sekali ya," dan seterusnya. Nah, dia mulai menggambarkan diri bahwa dia ini orang yang tidak berharga. Lalu emosinya, "Saya tidak berharga." Lalu tingkah lakunya, tidak berharga. Makanya banyak sekali orang-orang di penjara, Bapak Ibu, adalah mereka yang punya penghargaan diri yang rendah. Ketika mereka diubahkan citra diri mereka, karena mereka mengenal Kristus, penghargaan diri mereka yang diubah, banyak orang yang bisa pulih, ya, bisa tidak lagi masuk ke dalam penjara, tapi mereka orang yang rendah diri ini akan mudah sekali masuk di dalam penjara, napi ya, sebagai napi itu. Jadi orang-orang yang rendah diri ya. Jadi ini ada hubungan dengan relasi orang tua tentunya ya. Kita akan lihat. Langkah kedua, bahwa percaya bahwa mencintai diri sendiri adalah dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita perlu tahu bahwa kita punya penghargaan diri ini adalah Tuhan mau umatnya ini menghargai dirinya. Ya, karena apa? Karena Kristus sudah menghargai diri kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kalau kita menghina diri kita, sebenarnya kita menghina karya Kristus. Jadi Tuhan dalam firman-Nya, "Kasihlah Tuhan Allahmu ya, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Ya, jadi artinya itu Rasul Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang benar. Ya, pikiran yang benar ini adalah menghargai diri adalah pikiran yang benar, Bapak Ibu ya. Jadi strategi iblis adalah kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita.
tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai, sehingga banyak orang bunuh diri karena tidak menghargai hidupnya yang sangat berharga itu ya. Jadi mari kita menghargai hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah sangat bernilai ya. Karya Kristus itu sangat bernilai, diri kita juga sangat bernilai karena Tuhan bisa pakai kita menjadi alatnya. Ya, seperti saya boleh dipakai oleh Tuhan. Siapa saya dulu itu? Saya adalah orang yang dulu tidak masuk hitungan ya. Saya adalah orang yang mungkin malu, tidak berani ngomong, diem saja begitu. Ya, tapi ketika saya percaya Kristus, proses itu menolong saya untuk mengubah saya menjadi seperti saat ini. Proses itu melibatkan 4 dimensi ya Bapak Ibu ya. Proses untuk proses berubah itu ya. Jadi pakai dengar, lihat, merasa, bertindak ya. Jadi kita bisa mengatakan ya pada diri kita sendiri berulang kali ya, katakan berulang kali, Tuhan berkata bahwa aku dapat mencintai diriku sendiri ya. Aku dapat menerima diriku sendiri. Kita berulang kali ya berkata itu pada diri sendiri. Saya pun juga mengatakan itu berulang kali ya bahwa saya berharga karena Allah Bapa menciptakan saya, Yesus mati buat saya, Roh Kudus menyertai saya ya. Jadi ini karya Allah Tritunggal. Lalu coba menggambarkan sekarang. Jadi setelah mendengar, coba membayangkan ya Tuhan mengasihi saya. Ya, saya pernah minta ini kepada teman-teman yang ada di mahasiswa di STT Providensia Adonai yang tempat saya membantu mengajar untuk mereka boleh menggambarkan bahwa Tuhan itu mengasihi mereka ya, menolong untuk mereka mendengar ya. Temannya saya suruh ngomong kepada temannya ya, lalu mereka membayangkan Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan mengasihi mereka. Nah, secara konsisten bertindak, ya, jadi setelah mendengar, melihat, konsisten bertindak, bahwa kita percaya Tuhan mengasihi saya. Dan biarlah lalu kemudian prosesnya kita bisa merasa mencintai diri sendiri. Jadi perasaan itu bisa muncul ketika kita melakukan berulang-ulang. Ya, mungkin aja perasaan itu ketika saya percaya pada Kristus, saya mengerti Kristus mati buat saya, tapi saya tidak merasa berharga. Jadi butuh waktu panjang sekali untuk bisa berkata berulang-ulang, menggambarkan diri ya, bertindak konsisten. Jadi ini menurut saya ini konsep yang baik sekali yang Bapak Ibu bisa bagikan ke jemaat, ke orang lain ya tentang mendengar berulang-ulang, menggambarkan diri berulang-ulang, bertindak berulang-ulang ya bahwa kita bertindak penuh kasih terhadap diri sendiri karena Allah mengasihi kita dan merasa mencintai diri sendiri. Ini juga kita perlu bisa lakukan, praktekkan berpasangan, anak-anak kita juga ya. Anak-anak juga perlu mendengarkan perkataan aku mengasihimu. Aku mengasihimu ya. Aku mengasihimu. Langkah ketiga, percaya Tuhan memilih untuk membutuhkan kita. Jadi artinya kita dibutuhkan oleh Tuhan. Di sini ada psikiater. Ya, Tuhan memilih Anda untuk menolong menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam hal mental. Di sini ada hamba Tuhan. Tuhan memakai engkau untuk menjadi orang yang menyembuhkan secara rohani, ya, melayani secara rohani. Di sini ada ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga, pekerja dan seterusnya. Tuhan memakai engkau untuk engkau bisa menjadi berkat di tempat kita ditempatkan, ya. Jadi langkah berikutnya temukan tempat kita di dalam tubuh Kristus. Misalnya saya di dalam hal mengajar ini ya, membagikan apa yang saya baca. Yang kemudian teguhkan diri kita, validasi ya. Seperti ketika Kristus ketika baru dibaptis ya, ada validasi. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Ya, validasi peneguhan. Kita pun perlu terus meneguhkan diri kita.
Kemudian yang langkah berikutnya buat tuntutan realistis pada diri kita ya. Berikutnya sambut kebenaran tentang diri kita. Lalu hidup dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, ketika kita menerapkan perubahan. Berikutnya menjadi orang tua bagi diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang tua dulu waktu kita masih kecil ada orang tua yang membimbing, yang mengasihi, mendukung. Sekarang mungkin orang tua sudah tidak ada, kita sendiri yang menjadi orang tua buat diri kita sendiri ya. Di sini misalnya nama saya Daniel. Daniel bagus Daniel, kamu ini bisa loh, kamu bisa. Tidak. Jadi ngomong pada diri sendiri, memberikan masukan-masukan pada diri sendiri ya. Berkata pada diri sendiri yang positif ya, yang seperti Tuhan mau ya. Kamu berharga, kamu berkemampuan ya. Kamu dikasih, kamu diampuni, kamu menarik, kamu bertanggung jawab. Jadi artinya kita memvalidasi diri kita ya, memberikan dorongan kata-kata yang baik ya. Seperti pemazmur Daud yang mengatakan, "Hai jiwaku, mengapa engkau murung? Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Nah, kira-kira Daud berkata memerintah dirinya sendiri ya. Mengapa hamurung kau jiwaku? Pujilah Tuhan yang kau jiwaku. Jadi memerintah jiwa kita, menjadi orang tua buat diri kita ya, ngomong pada diri kita. Langkah ke-10, berikan diri kita untuk dipakai Tuhan ya. 11, renungkan siapa diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, ini adalah usulan-usulan siapa diri kita di hadapan Tuhan ya. Saya anak Tuhan, Tuhan menciptakan saya dan Dia mengasihi saya. Jadi kalau ini boleh ditempel di tempat Bapak Ibu ya. Nanti ada butuh PowerPoint bisa minta, bisa mengatakan ini berulang-ulang ya, di print, ditulis di tempat tidur atau di tempat apa, ngomong pada diri sendiri ya. Saya bersama Allah ya, sebelum saya menjadi ada. Dia mengenal saya saat itu dan Dia mengenal saya sekarang dengan sempurna. Dia mengenal saya terus-menerus. Tuhan mengasihi saya apa adanya saat ini. Tuhan menerima saya apa adanya. Saya dapat diterima dan dicintai. Saya adalah anak Allah yang cantik. Saya adalah memiliki nilai yang tidak terbatas. Semua ciptaan tidak lengkap tanpa saya. Jadi kita mengatakan hal-hal yang baik pada diri kita. Yang benar. Yang penting adalah satu kata benar. Saya telah diciptakan secara individual ya. Saya unik dalam segala hal. Tuhan menciptakan saya sebagai orang yang unik dan Dia mengasihi saya. Tuhan memilih saya sebagai miliknya. Saya hidup di dalam Tuhan, Allah hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam Dia. Dia tinggal di dalam saya dan memanggil saya anaknya. Dia ingin saya hidup sepenuhnya dan berkelimpahan. Dia membebaskan saya dan memberi saya sukacita ya. Ini sangat banyak sekali kata-katanya ya. Saya bersyukur pada Tuhan untuk pribadi saya yang sebenarnya saya bersyukur karena telah menciptakan saya dan memberi saya kehidupan. Saya berterima kasih kepadanya untuk kasih, kebenaran, dan kehidupan. Jadi ini kata-kata yang kita bisa siapa saya di hadapan Tuhan. Ya. Langkah 12, bersabar dengan proses belajar mencintai diri sendiri, apa adanya sebagaimana Allah mengasihi kita. Ya. Jadi ternyata untuk saya mengenal Tuhan itu umur 17 tahun, sampai umur saya 54, sampai saat ini pun saya masih berproses dalam mencintai diri saya sendiri ya. Masih banyak kekurangan di sana sini dalam menghargai diri ini ya. Jadi saya terus belajar sampai saat ini. Jadi iman Kristen ini berarti kita punya keyakinan yang pasti teguh apapun terjadi Tuhan akan mampu memakai kita ya. Jadi artinya apapun yang terjadi ya Tuhan bisa sanggup memakai kita. Menghargai diri sendiri yaitu berarti menerima apa yang Allah telah berikan kepada kita untuk apa yang Dia ingin kita kerjakan. Harga diri Kristen ini yang tepat ini membuka pintu untuk menemukan banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita ya. Dengan kita punya penghargaan diri yang baik, kita bisa mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan titipkan kepada kita ya. Untuk melayani Tuhan, untuk bisa melayani dunia ini
dan gerejanya. Jadi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh punya penghargaan diri yang tinggi, citra diri yang baik, ya, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan melayani di bidang kita masing-masing, ya. Kalau kita ini rendah diri, ya, wah, kita ini menimbulkan banyak problem, ya. Kita apa ya, kalau di gereja ini bisa menimbulkan banyak konflik, ya, banyak masalah. Cuman kadang-kadang orang yang rendah diri juga nggak tahu dirinya rendah diri gitu ya. Jadi, orang yang bermasalah kadang-kadang dirinya nggak tahu dia bermasalah ya. Yang yang jelas orang yang bersama-sama itu mengalami kesulitan aja, tertindas. Saya punya pengalaman ya. Ya sudah, itu pengalaman saya begitu ya. Jadi harga diri adalah sesuatu yang Tuhan capai untuk kita. Ya, jadi penghargaan diri adalah yang Tuhan kerjakan untuk kita. Ya, bukan sesuatu yang kita capai untuk diri kita sendiri yang terpisah dari Tuhan. Tugas kita sekarang adalah menghargai karya-karya Tuhan itu buat kita secara sungguh-sungguh, ya, penebusannya di atas kayu salib, ya. Sehingga Paulus pun dia bisa puas dalam segala keadaan karena harga dirinya tidak didasarkan pada situasi, silsilah, prestasi. Harga dirinya dia bisa berharga itu ketika di penjara pun dia tetap memuji Tuhan, ya, tidak rendah diri. Ketika dikhianati, ketika mengalami hal-hal yang menurut dunia ini, ya, kelaparan, kemiskinan, karam kapal dan lain-lain, dicambuk, dia tetap bisa punya penghargaan diri yang tinggi, ya, yang tidak dapat menghancurkannya, ya. Karena buat Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang punya penghargaan diri rendah ketika mengalami penganiayaan, ya, akan berkata sudah nggak usah pelayanan-pelayanan lagi, nggak usah Tuhan-Tuhanan, ya. Ikut Tuhan kok malah menderita begitu ya. Oke. Nah, kemudian Tuhan memakai gerejanya, Bapak Ibu, ya, untuk kita untuk punya penghargaan diri yang baik, kita butuh untuk bertemu dengan orang-orang yang punya penghargaan diri yang sehat, ya, di dalam gereja. Gereja ini memang dipakai Tuhan untuk memberikan penerimaan, mengenal orang lain, meneguhkan orang lain dalam doa, meneguhkan orang melalui khotbah. Di sini ada pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya. Pakailah khotbah-khotbah itu untuk mengangkat, menghargai orang, ya, sehingga orang bisa tahu bahwa nilai dirinya bernilai di hadapan Tuhan. Memupuk kesadaran akan pentingnya kemelekatan pada Kristus, meneguhkan orang melalui pengajaran. Gereja menjadi gereja yang indah, ya, kalau bisa saling menghargai. Persoalannya sekali lagi, ya, kalau di dalam gereja itu ada orang-orang yang tidak bisa menghargai diri sendiri, maka di situ ada tidak saling menghargai, ya. Jadi disitulah makanya sangat penting pengajaran ini masuk di dalam kehidupan orang Kristen sehingga orang Kristen bisa saling menghargai. Ketika orang punya penghargaan diri yang baik, ketika direndahkan oleh orang lain, dia tidak terpengaruh, dia bisa tetap menghargai dirinya, ya. Kita akan ketemu orang-orang yang bisa merendahkan kita karena kita hidup dalam dunia yang berdosa, ya. Yang nilai-nilainya adalah nilai-nilai dunia. Kamu berharga kalau kamu punya ini, punya itu. Kalau enggak, udah orang enggak lihat kita. Ini, oleh karena itu hadiah terbesar yang dapat ini untuk sekarang orang tua yang melatih penghargaan diri buat anak-anak mereka, ya. Ini kalau kita orang tua, bagaimana kita melatih penghargaan diri buat anak-anak mereka? Dari bukunya Counseling dan Self-Esteem, ya, ini materi ini diambil. Hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka adalah penegasan berulang-ulang bahwa mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Kehadiranmu saja sudah menyenangkan, gitu ya. Berharga, berkemampuan, dapat diampuni dengan cara memperlakukan mereka, berbicara kepada mereka, tentang mereka, dan merasa terhadap mereka.
Nah, kalau orang tua Kristen bisa melakukan ini kepada anak-anaknya, anak-anak kita tentu akan mendapatkan penghargaan diri yang sangat baik. Ini akan menjadi apa ya? Warisan yang sangat berharga, melebihi nilai uang, ya. Apa artinya kalau anak-anak diberikan mobil, uang yang banyak, tapi mereka punya penghargaan diri yang rendah. Kalau harga diri mereka dicari melalui prestasi-prestasi, ya persoalan kadang-kadang orang tua yang konsep harga dirinya tidak jelas begitu, akhirnya memaksa anaknya untuk berprestasi. Untuk apa? Supaya ketika anaknya berprestasi, orang tuanya yang bangga. Orang tuanya bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi orang tua ini egois sekali ya. Jadi mencari penghargaan dari memaksa anak mereka berprestasi ya. Padahal dulunya orang tuanya juga nggak berprestasi, tapi memaksa anaknya berprestasi begitu kan. Anaknya harus dapat nilai 100. Dulu orang tuanya padahal tidak dapat mendapatkan nilai itu ya. Jadi kasihan itu anak-anak ya, kasihan mereka sehingga banyak masalah yang terjadi ya. Mereka lelah sekali. Sehingga mereka sekolah ini menjadi kelelahan ya. Kalau seolah-olah akhirnya belajar ini melelahkan. Mereka tidak suka lagi dengan belajar. Ketika mereka sudah selesai lulus, mereka sudah tidak mau lagi pegang buku, tidak mau lagi belajar. Padahal hanya dengan terus belajar saja orang itu bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang besar ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang tua yang penghargaan di rendah, jadi itu menolong akhirnya tidak menolong sekali anaknya bisa berprestasi dengan baik. Jadi hadiah yang terbesar yang bisa kita berikan pada anak-anak kita adalah penegasan bahwa mereka ini berharga, mampu, dapat dimaafkan, ya, menyenangkan. Jadi teman-teman kalau melihat penghargaan orang tua ini ya, ini penghargaan orang tua, rekan-rekan Allah, kakek nenek kita dan orang-orang yang penting terhadap saya ya. Di situ bagaimana saya dengarkan ya, saya dengar, saya merasa, saya lihat itu akan masuk kepada bagaimana saya menghargai diri saya. Ya. Ketika saya bisa menghargai diri saya, ya, bagaimana nilai diri saya ini akan terpengaruh ke pasangan saya, my spouse, ya, kepada pasangan. Pasangan itu akan berpengaruh kepada bagaimana pasangan menilai dirinya. Ya, kalau seorang suami menghina istrinya, istrinya juga merasa rendah diri, ya. Nanti istrinya juga melihat orang lain juga merendahkan orang lain. Sama ya, kalau bagian berikutnya ke anak-anak, penghargaan diri saya yang rendah dibawa masuk ke anak-anak, anak-anak juga akan merasa direndahkan. Lalu anak-anak pun melihat dirinya secara rendah. Lalu anak-anak memperlakukan temannya secara rendah juga. Makanya tidak heran ada bullying di sekolah. Ada bullying, saling membuli ya, saling menghina, merendahkan itu terjadi. Sampai yang terjelek adalah penganiayaan. Ada yang sampai dianiaya meninggal, ya, anak SMP di Batu ya, sampai meninggal. Ini karena begitu rendah terhadap nilai manusia ini. Ini contoh yang it's so real ya di dalam dunia kita. Nah, ini yang bisa kita katakan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Ini menolong anak-anak bisa punya penghargaan diri ya. Ada yang mengatakan jika tidak ada yang berkata aku mencintaimu, anak-anak kita atau diri kita itu akan meragukan kepantasan kita dikasih. Makanya kita bisa mencoba seringlah mengatakan I love you kepada anak-anak kita ya. Aku mengasihimu, aku sayang kamu. Jika tidak ada yang berkata saya senang Anda dilahirkan dalam keluarga kami, ya, maka kita akan meragukan kita ini miliknya siapa ya. Makanya katakan kepada anak-anak itu, engkau bagian keluarga ini ya. Kalau guyonannya zaman dahulu itu kan saya itu sama orang tua itu sama atau saudara-saudara saya, oh kamu tuh ditemukan dari
tempat sampah ya, lalu mama itu kasihan, kamu diangkat ya, itu guyonannya zaman dulu begitu ya, berguronya itu ya. Sampai sekarang ini kadang-kadang bisa ditirukan oleh anak-anak kita. Jika tidak ada yang berkata, saya dapat melihat bahwa Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kita akan meragukan kemampuan kita. Jadi sangat baik sekali ketika anak-anak kita udah bisa mencapai nilai yang baik, pekerjaan yang baik, kita memberikan apresiasi ya. Kamu mampu, wah hebat ya. Ciami anaknya papa ini ya. Nah, atau Ciami anaknya mama. Jadi apresiasilah apa yang mereka mampu ya. Jadi yang ditangkap yang baik-baiknya. Jika bisa mengatakan aku percaya kepadamu ya. Jika bisa mengatakan aku memperhatikan emosi dan kebutuhanmu dengan sungguh-sungguh. Juga bisa mengatakan aku memaafkanmu kalau mereka salah ya. Lalu ber- coba aku suka bicara dengan kamu ya. Kalau anak ndak ada yang mengatakan halo ya. Ya anak ini berpikir saya ini ada atau enggak ya. Nah, kemudian kamu boleh bebas untuk berpikir. Nah, anak-anak diizinkan bebas untuk berpikir, dibimbing ya. Dibimbing hanya memikirkan yang benar saja yang dipikirkan ya. Kalau ada pikiran ribuan pikiran masuk ya sampai puluhan ribu masuk, memilih mana yang benar. Jika tidak ada yang berkata Tuhan mengasihimu, kita akan meragukan signifikansi kekal itu. Jadi mari kita katakan kepada anak-anak kita, ikutlah seperti papa dan mama, karena papa mama juga mengikuti Tuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi harga diri kita ini adalah dari bukunya Carlson itu self esteem itu ego ideal dikurangi real self ya. Artinya harga diri kita sama dengan ego yang ideal dikurangi diri yang sejati. Jadi harga diri kita adalah hasil dari membandingkan siapa kita sebenarnya dengan siapa yang kita inginkan. Oke, jadi oke saya lanjut aja. Menjadi orang tua buat anak-anak kita itu belajar ya, mengatakan kepada diri kita sendiri, aku lovable, valuable, capable, lalu melihat diri seperti itu. Anak-anak juga dilatih seperti ini ya Bapak Ibu ya. I see myself lovable, valuable, capable, lalu I feel. Jadi mendengar, melihat, merasa, bertindak begitu. Jadi itu dipraktekkan untuk diri kita sendiri, ya kita menjadi diri orang tua buat diri kita sendiri. Kalau misalnya harga diri kita misalnya rendah, melakukan self talk ya pada diri sendiri, saya ini orang yang berharga, berkemampuan, anak Tuhan ya, berhak melakukan kesalahan, manusia unik seperti yang lain. Saya senang bisa dilahirkan ya. Ya kalau melihat unconditional love dari Tuhan, see unconditional love and value of me ya. Lalu hear God's love, value. Nah, ini jadi kalau ini terus-menerus ini yang menolong kita terus mengubah dan bisa menghargai diri kita. Oke, menurut saya ini aja. Silakan Bapak Ibu untuk menambahkan dan silakan Bapak Ibu melengkapi. Saya sudah selesai. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi, silakan. Kita saling belajar di tempat ini. Terima kasih. Maaf, ini tiap hari atau eh, hari apa Oke. dimulai ajaran ini? Tiap Oke, hari. silakan Bapak Ibu yang ingin untuk eh, mau melengkapi, silakan. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Pak, nggak dengar Terima itu Pak kasih untuk Daniel. dukungan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh mendukung di dalam Sakius setiap hari Sabtu Pak dana Sakius. doa maupun daya untuk pelayanan ini supaya terus boleh kami di Malang, puji Tuhan boleh mendapatkan pinjaman tempat bisa dipakai secara offline. Jadi rencananya nanti akan ada pembinaan secara offline. Kalau ini online tiap Sabtu akan rutin. Silakan Pak Sakius atau siapapun yang ingin menambahkan, ingin memperlengkapi, silakan kita saling belajar. Iya. Apakah ada?
Ya, mau hanya tanya Yang mau tiap hari. menambahkan, melengkapi, bertanya, silakan. Ya. Oh, sorry. Ini tidak ani ya. Bentar. Sorry. Suaranya. Iya. Bapak Ibu, sorry. Ada suara? Silakan. Pak Sakyus, silakan. Iya, hanya tanya tiap hari apa gitu aja. Oh, Sabtu. Setiap Sabtu jam 6 sore, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lainnya, ada yang mau menambahkan, melengkapi, silakan. Di sini ada, Ya. apakah ada yang ingin melengkapi, menambahkan, silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau melengkapi yang materi yang sudah dibagikan ini atau menambahkan? Silakan. Saya Pak ya sedikit. Ya, silakan Bu Widya. Tadi tentang self esteem itu adalah harga nilai kita. Bahwa saya hanya menambahkan sedikit bahwa seringkali tadi yang Bapak juga katakan bahwa kita menaruh harga diri kita kadang-kadang pada apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Nah, itu kadang-kadang memang terjadi di beberapa orang. Nah, dan tadi juga Bapak mengatakan bahwa ketika kita menaruh harga diri kita dan kita tahu bahwa kita adalah sudah ditebus oleh darah Kristus dan saya ingin menambahkan bahwa ketika Tuhan memiliki kita dan ketika kita sudah mengampuni, nah disitulah saya merasakan bahwa nilai diri saya, harga diri saya berharga karena saya tahu bahwa saya miliknya Tuhan. Dan kemudian ketika Tuhan mengampuni saya tahu bahwa Tuhan tuh mengampuni saya tanpa syarat. Jadi mengampuni adalah walaupun bukan karena jikalau kamu berubah, jikalau kamu minta maaf, tapi walaupun kamu tidak berubah, tapi saya belajar untuk bagaimana saya mengampuni seseorang tanpa syarat. Nah, di situ saya merasakan bahwa ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau, di situ saya merasa bahwa ya saya adalah miliknya Tuhan yang saya berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika saya cerita dikit boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Ibu. Kita Nah, cukup waktu. ketika saya lahir dari keluarga yang bercerai, di situ ada 4 dari kebutuhan dasar saya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan diterima, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dihargai, kebutuhan untuk berelasi. Nah, pada waktu itu, saya merasa bahwa saya ini nggak berharga gitu ya. Karena ada kebutuhan dasar saya yang tidak saya penuhi. Namun ketika saya bertobat dan saya mengenal Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni saya dengan walaupun tanpa syarat. Nah, di situ saya mulai percaya dan saya mulai menanamkan dalam diri saya bahwa saya cukup dipenuhkan oleh pengenalan saya akan Tuhan. Dan di situ saya tidak menaruh harga diri saya kepada apa yang saya pakai, apa yang saya miliki. Saya tidak menaruh harga diri saya pada apa yang saya kerjakan, status saya, pelayanan saya, pekerjaan saya. Nah, di situ saya tahu bahwa saya sudah berharga. Nah, di situ saya tahu bahwa rasa cukup itu yang memenuhi dalam kebutuhan penghargaan akan diri saya karena saya adalah miliknya Tuhan. Itu aja sih Pak. Thank you. Ya, sangat memberkati, Bu. Saya sangat menghargai. Ya, rekan-rekan yang ada keperluan mau keluar, boleh ya. Jadi, tapi yang mau masih di sini, boleh. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan. Terima kasih Bu Widiawati yang sangat memberkati sharingnya. Jadi, sungguh melengkapi ya, sangat melengkapi. Saya sangat setuju. Saya saya sangat diberkati ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin bertanya? Silakan, Bapak Ibu.
Silakan. Apakah ada yang ingin menambahi, melengkapi ya tentang masalah hal ini? Silakan kalau ada, Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin menambahkan lagi. Hal yang lain yang bisa terjadi adalah ketika kita punya eh, kerendahan diri ya dan ada kebutuhan unmet needs kita yang belum terpenuhi. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu, sehingga kita mencarinya akhirnya dari pelayanan-pelayanan kita. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itu dari masa kecil kita yang kurang perhatian, kasih sayang. Akhirnya kita mencarinya dari rekan-rekan di gereja. Nah, jadi itu bahayanya ketika kita tidak memperolehnya, kita bisa kecewa ya. Tapi kalau kita mencarinya dari Tuhan, seperti tadi Ibu Widiawati sharingkan, saya pikir itu menjadi pertolongan, itu menjadi satu arah yang tepat. Dan Tuhan akan pakai gerejanya mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi memang kita juga dipanggil sebagai gereja untuk memperhatikan ya, mendukung orang yang membutuhkan penghargaan diri. Silakan Pak Tim, mau menambahkan. Iya, selamat malam Selamat malam, Bapak selamat Ibu malam. sekalian. Ya, silakan. Selamat malam Pak Akius. Ini teman saya Pak Dian. Ya, oke. Ya, mengenai harga diri sebenarnya kalau orang sudah menjadi anak Tuhan itu mempunyai diberikan pemahaman yang lebih hebat karena pengembalian peta dan teladan Allah dalam diri. Itu mungkin kesadaran, bukan hanya kesadaran spiritual nih Pak ya. Ini kesadaran rasio tapi juga kesadaran spiritual bahwa setiap orang percaya itu peta dan teladan Allah itu akan dikembalikan secara penuh ketika kita nanti menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ada 3 dimensi keselamatan. Yang pertama adalah dibenarkan lalu dikuduskan. Pada waktu dibenarkan kita dibebaskan dari kutuk dosa. Dan itu berarti penghukuman masuk neraka sudah tidak ada lagi. Gitu. Lalu yang kedua dikuduskan berupa progressive salvation atau keselamatan yang progres gitu ya. Yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita yang bentuknya adalah pendewasaan atau pertumbuhan, bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus. Dan itu menyebabkan kesadaran spiritual dan kesadaran rasio itu ada di dalam diri kita. Apalagi kalau kita mempunyai disiplin rohani dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, itu akan lebih luar biasa lagi. Sehingga harga diri tidak lagi diletakkan pada hal praktis yang bersifat materi atau bendawi gitu ya. Misalnya kalau seseorang memakai gelang jam Rolex itu merasa lebih pede gitu ya. Lebih punya harga diri. Tapi yang pakai ROG dengan harga 100.000, 150.000 merasa rendah diri itu berarti masih dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat materi. Nah, sedangkan orang yang sudah menjadi anak Tuhan tentunya itu harusnya sudah ditinggalkan. Gitu. Kalau saya datang dengan membawa berkendara sepeda motor, saya merasa rendah diri. Tapi kalau saya datang dengan membawa Innova Reborn itu lebih lebih yakin, lebih berharga, merasa lebih berharga. Itu kesalahan besar. Jadi itu cara berpikirnya salah. Kalau anak Tuhan harusnya tidak demikian. Tidak boleh isu kaya miskin, ya toh, apa yang dipakai itu berharga atau tidak, itu tidak lagi boleh menjadi isu penting di dalam memperhitungkan atau di dalam menilai diri. Nggak bisa gitu. Nah, pertama diri sendiri. Nah, nanti akhirnya berakibat kita bisa menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai. Nah, menghargai itu berarti memandang setiap manusia itu karena dicipta
menurut peta dan teladan Allah itu. Saya kira itu yang menjadi dasar pemikiran orang percaya ya. Begitu Pak Daniel, terima kasih Ya, terima menambahkan kasih ya. Jadi, salam sama teman-teman. ya, terima kasih banyak. Jadi memang dalam pengalaman yang saya eh, lihat adalah memang hal yang diungkapkan oleh Pak Matius itu Pak Tim tadi itu adalah memang pergumulan kita ya, khususnya kalau kita memang penghargaan dirinya masih belum stabil ya. Tapi saya melihat kalau ketika kita bisa menghargai diri kita dengan dasar teologis atau konsep iman yang tepat itu menolong kita untuk kita bisa hidup lebih merdeka lagi ya. Kita nggak takut pandangan orang, kita berani untuk gagal ya. Bukan sengaja gagal, tapi berani untuk gagal. Dan kalau itu anak-anak kita bisa dilatih untuk mereka tidak takut gagal ya, mereka tidak takut pada penilaian orang jadi ukuran harga dirinya. Itu akan menolong anak-anak kita sejak kecil punya penghargaan diri yang bagus dan itu menolong mereka berprestasi dan menolong mereka mengembangkan potensi-potensi mereka ya lebih baik lagi. Menurut saya kalau kita sekarang sudah mengerti kebenaran itu, kita juga ditolong sekali untuk mengembangkan potensi-potensi kita, mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ya, artinya karunia itu artinya sampai mati pun kita masih ada karunia yang masih bisa terus dikembangkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa terus mengembangkan potensi-potensi secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan begitu ya. Tuhan rindu sekali Tuhan dipermuliakan melalui karunia-karunia kita ya. Tapi kalau kita rendah diri ini memang membuat kita tidak berani memakai yang Tuhan sudah berikan itu ya. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kita dirugikan, pekerjaan Tuhan juga dirugikan ya. Tapi kalau jemaat Tuhan punya penghargaan diri yang baik ya, mereka akan melayani dengan baik ya, maka itu akan menolong sekali untuk pekerjaan Tuhan ini lebih berkembang. Jadi sangat baik materi ini boleh dibagikan ya kepada gereja-gereja, kepada rekan-rekan Bapak Ibu dan untuk supaya orang Kristen punya penghargaan diri yang baik sehingga menolong orang Kristen mengembangkan potensi-potensi pengabaran Injil boleh lebih lebih maju lagi ya. Hubungan di gereja ini lebih baik lagi karena ada penghargaan satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Kalau masih ada satu lagi. Terima kasih tadi Bu Widya yang men-sharingkan secara terbuka ya, pergumulan dari latar belakang yang orang tua yang berpisah itu luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang ingin membagikannya, Bapak Ibu? Pak, saya Oke, ingin menambahkan ya, dikit lagi boleh? silakan, boleh, silakan Ibu. Jadi begini Pak, saya belajar sesuatu ketika kita tidak percaya dengan diri kita, maka kita akan cenderung percaya dengan orang lain. Nah, ketika percaya dengan orang lain, maka penilaian orang itu akan menjadi sesuatu yang berarti buat kita. Padahal kita harus percaya dengan diri kita. Namun karena begitu banyak orang tidak mengenali dirinya, seperti saya ketika saya mempunyai luka, saya belajar konseling, saya belajar mengenal diri saya, di sisi mana titik kritis saya, di mana saya punya trauma, di mana sisi saya yang sangat sensitif, disitulah saya baru mengenal diri saya. Nah, ketika saya mengenal diri saya, lebih mudah bagi saya mengenal orang lain dan memahami orang lain. Juga termasuk cara berelasi saya, itu akan jauh lebih, saya bisa memahami. Nah, di situ Pak, saya mulai mengerti bahwa saya harus percaya dengan diri saya dibanding dengan orang lain. Thank you. Ya, sangat melengkapi ya. Terima kasih. Tentu itu menolong sekali untuk tidak mudah tertipu ya. Karena kalau ketika kita mudah percaya orang, kalau orang lain ingin bermaksud jahat, dia bisa akan menipu kita ya. Jadi makanya sangat penting sekali menolong anak-anak kita punya penghargaan diri yang baik ya. Supaya mereka tidak mudah ditipu orang ya, mereka bisa menghargai diri mereka, mereka lebih bisa
mengembangkan hal-hal yang baik dalam diri mereka. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan? Terima kasih ya sekali lagi Bapak Ibu yang sudah memberi kontribusi secara dana kepada pelayanan kami. Terima kasih ya untuk dukungan doa, dukungan kehadiran. Saya sangat menghargai. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita akan tutup di dalam doa. Ya, saya akan minta Pak Timotius, Pak Pendeta Timotius, apakah boleh Ya, menutup di ya Pak. dalam doa? Saya Baik. Oke, mari kita berdoa teman-teman untuk menutup forum Zoom ini, dan kiranya Tuhan memberkati, memeteraikan firman-Nya yang disampaikan. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami diberikan kesempatan yang berharga untuk belajar tentang harga diri yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, yang Tuhan sudah berikan sejak kami diciptakan. Namun telah rusak karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran, serta karakter dunia yang buruk yang mempengaruhi kami. Namun kami bersyukur karena Tuhan memulihkan melalui karya penebusan, pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk Pak Daniel yang boleh membedah buku yang sangat baik ini, untuk kami terus belajar yang lebih baik, dan hidup kami semakin berharga di mata Tuhan, semakin berharga di mata sesama. Kami punya relasi yang indah dengan Tuhan, relasi dengan sesama, sehingga kami boleh mengekspresikan cinta kasih kami kepada Tuhan dan cinta kasih kami kepada sesama secara proporsional seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh hadir bersama-sama untuk mengikuti forum ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang dibagikan, buku yang dibedah, yang disampaikan, diuraikan, semuanya itu akan berarti, bernilai dalam kehidupan kami, karena mengerjakan pertumbuhan ke arah Kristus Yesus dalam segala hal, yaitu pertumbuhan karakter yang semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu untuk forum ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mempertemukan kami kembali di kesempatan yang lebih berharga lagi, lebih baik lagi, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan lebih nyata. Terima kasih, terpuji namamu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. ya, terima kasih Pak Tim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.